Hai guys, video kali ini aku ingin membahas tentang ghosting atau yang biasa dikenal dengan kata dunia perghostingan. Lebih jelasnya, aku akan membahas tentang dampak psikologis yang ditimbulkan dari perilaku ghosting tersebut. Tapi, sebelum kita memasuki pembahasannya, kita kenalan dulu yuk. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau kenalin diri aku dulu. Kenalin, nama aku Eva Dwi Meilani, biasa dipanggil Eva. Aku adalah seorang mahasiswa psikologi dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan mengetahui dulu apa sih sebenarnya ghosting itu. Jadi ghosting sendiri berasal dari kata ghost yang berarti hantu, dimana menurut kamus Cambridge, perilaku ghosting sendiri merupakan pemutusan komunikasi dengan individu secara tiba-tiba dan secara ghosting sendiri terjadi ketika kita merasa bahwa individu tersebut dekat, namun tiba-tiba menghilang dan memutuskan komunikasi secara sepihak tanpa adanya penjelasan. Pelaku dan korban ghosting sendiri kebanyakan berasal dari kalangan remaja hingga dewasa pertengahan. Dan penyebab dari individu melakukan perilaku ghosting tersebut ada beberapa macam. Antara lain, 1. Berpikir bahwa ghosting merupakan cara paling mudah dan nyaman untuk memutuskan suatu hubungan. Yang kedua, individu merasa takut untuk melakukan komitmen dengan seseorang yang dia dekati atau dia kencani. Yang ketiga, nah ini yang paling sering terjadi, yaitu si pelaku bertemu dengan sosok lain yang lebih menarik daripada pasangannya sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tidak bisa mengkomunikasikan cara untuk mengakhiri suatu hubungan. Ghosting sendiri mengacu pada perilaku pemutusan hubungan secara sepihak tanpa adanya kejelasan. Pelaku akan menghilang dan pergi begitu saja, sehingga kenapa istilah ghosting, ghost atau hantu sering disematkan pada mereka yang datang tak dijemput, pulang tak diantar. Begitu ya kira-kira. Nah, di sini ada beberapa ciri dari orang yang melakukan ghosting, yaitu 1. Dengan sengaja tidak mengangkat telepon dan membalas pesan dari orang yang pernah dekat dengan mereka. Yang kedua, menghindari pertemuan atau pembahasan yang berkaitan dengan hubungannya sebelumnya. Jadi, kalian termasuk yang mana nih? Si pelaku atau korban? Kalau aku sendiri gak munafik ya, aku pernah menjadi pelaku dan aku juga pernah menjadi korban dari ghosting itu sendiri. Setelah kita mengetahui apa itu ghosting dan kita juga mengetahui ciri-ciri dari perilaku ghosting itu sendiri, sekarang kita akan membahas tentang dampak psikologis apa sih yang ditimbulkan dari perilaku ghosting tersebut. Bingung gak? Jadi, pada orang yang mengalami ghosting, itu akan memunculkan emosi negatif dari dalam dirinya, seperti merasa tidak dihargai, dan pada sebagian orang, dia akan merasa trauma untuk menjalin sebuah hubungan yang baru atau melakukan komitmen dengan orang lain. Kemudian, orang yang pernah mengalami ghosting ini sendiri cenderung menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang pernah terjadi. Nah, di sini ada tahap-tahap ghosting yang dialami oleh korban. Menurut penelitian Pancani dan kawan-kawan tahun 2012, orang yang mengalami ghosting umumnya akan merasakan beberapa fase, di mana fase pertama terjadinya ghosting. Individu yang tadinya memiliki hubungan komunikasi yang intens, makin lama makin menurun hingga tidak terjadi komunikasi sama sekali. Dan fase kedua, merasa kaget dan bingung, di mana individu merasa mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi,
kenapa dia tidak menghubungiku lagi, atau dan mulai berpikir bahwa mungkin dia sibuk, jadi dia tidak dapat membalas pesanku, seperti itu. Namun jauh di dalam hatinya dia akan memunculkan kecemasan dan pertanyaan yang semakin lama semakin menggerogoti hatinya. Kemudian ada fase ketiga, di mana individu merasa bersalah, marah, dan kehilangan. Di fase ini kita itu sering bertanya-tanya, kenapa sih dia menghilang? Kenapa sih dia pergi? Apa sih yang kurang dari aku? Aku kurang cantik ya? Aku kurang pengertian ya? Atau apa gitu? Nah, seperti itu perasaan yang akan muncul. Dan kemudian kita mulai merasa marah, serta kita merasa kehilangan karena individu tersebut yang awalnya deket tiba-tiba hilang dan tidak ada komunikasi sama sekali. Dan fase terakhir yaitu memutus kontak dan memulai hubungan baru, di mana individu tersebut berkomitmen pada dirinya sendiri untuk menghentikan segala macam hubungan komunikasi dengan si pelaku. Sekian pembahasan ghosting dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah!